Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimana berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Janto Spasi TD yang pada hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya konsleting dan sekaligus cara mengatasinya. Pada suatu hari di rumah ini, instalasi tersebut tiba-tiba listrik padam total di rumah ini, teman-teman. Entah sebabnya apa, entah mungkin dipadamkan oleh pihak PLN atau padam karena terjadi masalah instalasi di sini, mungkin konsleting dan lain sebagainya. Marilah kita tengok, kita cek apakah terjadi konsleting atau terjadi pemadaman. Kita cek, terutama kita cek di bagian hubung gimana MCB-nya, kemudian kita cek di KVA. Mari kita cek, teman-teman. Nah, kita cek, teman-teman. Kita cek di bagian hubung di MCB milik rumah ini, milik pelanggan. Kita cek, ternyata di sini ada bagian pun yang terputus, teman-teman ya. Ini adalah grup 1 yang terputus, teman-teman. Sedangkan ini adalah induk 6 ampere, ini 2 ampere. Ini 2 ampere grup 3 dan ini grup 2, teman-teman. Grup 2 ampere dan ini grup 3 2 ampere. Nah, sedangkan di sini yang terputus adalah ini bebannya hanya satu lampu kurang lebih 25 watt. Sama untuk ngecas 2 HP, yang satu HP biasa, yang satu HP Android. Sedangkan ini adalah bebannya 2 lampu 3 wattan, berarti 6 watt. Sedangkan ini bebannya adalah satu lampu 3 watt. Tetapi dalam keadaan ini ternyata yang putus adalah grup 1. Yang grup induk tetap tersambung, grup 2 masih terhubung, grup 3 masih terhubung. Kita ini jangan kita udah-udah, kita biarkan yang terputus, jangan dinaikkan. Nanti bisa, kalau MCB PLN kita cek dulu, ini jangan dinaikkan. Kalau dinaikkan nanti bisa bayar. Nanti dulu kita benahi dulu, kita cek di KVA PLN, teman-teman ya, terputus atau enggak. Kalau terputus, mungkin ini terus terjadi konsleting, teman-teman. Soalnya kan mati padam total. Kita cek KVA di KVA PLN, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ternyata di MCB KVA PLN ini juga posisi terputus. Nah, ini KW-nya 2 ampere, teman-teman ya. Jadi listriknya 252 ampere. Nah, kemudian tadi yang di pok bagian hubung dalam MCB-nya masih terputus. Jadi ini dinyalakan, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan. Nah, kemudian ini kita biarkan dulu, posisi terputus jangan dinyalakan. Kemudian kita cara mengatasinya begini, teman-teman. Berarti yang ikut yang terputus ini grup 1, kita bebannya kita lepas semua, kita lepas. Nah, beban grup 1 ini adalah satu lampu kurang lebih 25 watt. Kita putuskan, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian ini ditambah dulu cas HP. Nah, HP ini, nah 1 HP biasa ini, nah casnya ini, yang kedua adalah HP Android.
tapi kita cabut, saya gunakan untuk membuat video ini. Kita cabut, kita berguna dengan. Kemudian caranya untuk mengatasinya adalah tadi ini sudah kita putuskan. Nah, kita putuskan, sudah. Kemudian sekarang ini beban kita putuskan. Kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. Berarti grup yang terputus tadi tidak ada beban, kosong semua. Kemudian kita cek MCB yang terputus grup 1 tadi, kita nyalakan. Nah, ini terputus, kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata bagus, tidak ada permasalahan. Berarti insya Allah yang bermasalah hanya beban. Sekarang kita cek. Nah, sekarang posisi sudah nyala. Yang ini grup 2, grup 2 ini 3 watt sudah nyala. Ini lampunya ini teman-teman ya. Nah, ini posisi sudah nyala, berarti sudah nyala semua. Yang kedua, kemudian ditambah ini grup 2. Ini sudah posisi nyala. Nah, posisinya sudah nyala. Nah, ini. Kemudian grup 3 hanya 1 watt, bebannya 1. Nah, ini ya lampunya ini. Ini nyala ya. Ini salonnya. Kemudian yang terputus tadi, ini grup 1, lampunya ini. Nah, ini kan tadi kita putuskan. Setelah kita putuskan, ini kita cabut stop kontak tadi, kita cabut tadi, ternyata mau. Berarti instalasi yang lepas dari beban bagus. Kita buktikan, nyalakan. Anjlok enggak? Kalau enggak anjlok berarti bagus. Kalau enggak anjlok berarti lampu tidak ada masalah. Lampu tidak ada masalah, fitting tidak ada masalah. Kita hubungkan saklar. Enggak anjlok berarti bagus. Enggak terputus berarti bagus. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian ini stop kontak, kita hubungkan, tapi dengan satu saja biar nanti tahu yang bermasalah apanya, rollnya ini atau casnya atau HP-nya. Udah tahu, ini kita cabut dulu, dia tahu untuk menjelaskan. Kita cabut cas ini. Nah, untuk mengatasinya seperti ini, kita cabut pulang. Nah, kemudian roll ini kita sambung ke listrik. Anjlok enggak, terputus enggak MCB-nya. Nah, ini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata posisi masih sudah nyala lampu. Masih nyala semua. Ini masih nyala. Ini sudah saya masukkan rollnya, tapi casnya belum. Berarti instalasi maupun roll ini tidak ada masalah. Kemudian berikutnya ini kita juga lepas. Nanti kalau tidak kita lepas, biasanya kita lepas dulu. Kita lepas. Nah, ini kita lepas. Tinggal cas. Ini cas. Kita coba cas. Cas ini kita masukkan. Yang untuk HP biasa kita masukkan. Ternyata tidak ada masalah. Lampu masih nyala. Kemudian yang cas ini belum saya masukkan, yang HP Android. Ini baiknya kita lepas dulu. Untuk mengantisipasi kita lepas. Nah, kemudian ini kita coba masukkan. Jangan-jangan nanti ini yang bermasalah, teman-teman ya. Kita masukkan, nanti di bagian hubung MCB putus enggak. Terus kemudian MCB di PLN putus enggak. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata terjadi masalah, teman-teman. Terus datang. Nah, ini lampu mati, ternyata mati. Posisi masih terhubung saklar. Ini juga terhubung semua saklar. Terhubung semua, lampu udah mati semua. Nah, ini juga lampu mati. Sekarang kita tengok ke bagian hubung, ke MCB milik kita sendiri. Nah, ternyata grup 1 setelah cas
yang warna putih tadi, cas Android, kita masukkan, terjadi MCB grup 1 putus. Berarti teman-teman, kesimpulannya adalah yang bermasalah adalah cas HP warna putih, yaitu cas HP Android itu adalah bermasalah. Dan kemudian ini kita biarkan dulu, untuk mengatasinya kita biarkan dulu. Kemudian kita cek lagi ke MCB di kWh meter, kita cek. Nah, ini juga terputus. Tapi yang di MCB di milik kita sendiri tadi, yang di dalam rumah, yang bermasalah masih terputus. Berarti ini dihubungkan tidak apa-apa. Soalnya bermasalah yang saya masih terputus. Kita hubungkan saja ini teman-teman ya. Kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terhubung, tidak ada masalah. Kemudian ini masih terputus, jangan dihubungkan. Harus yang bermasalah tadi kita atas tersebut, kita lepas. Nah, ini adalah biang keladi teman-teman ya, yang menyebabkan konslet. Kita lepas saja, kita cabut saja. Nah, kita cabut. Jadi cara mengatasinya adalah kita cabut, kita lepas, jangan kita gunakan lagi. Sebab kalau kita gunakan lagi nanti listrik akan padam kembali, akan bermasalah kembali. Nah, kemudian ini kita lepas, berarti cara mengatasi gangguan konsleting pada ini kita rasa cukup, dan selanjutnya kita jelaskan keuntungan menggunakan MCB ini. Di sini induk adalah 6 ampere. Ini yang strip 1 tadi yang terputus 2 ampere. Ini juga 2 ampere, 3 ampere karena ini bebannya kecil-kecil, hanya lampu-lampu saja sedikit. Jadi tidak perlu besar, TV juga tidak ada. Peralatan yang lain juga tidak ada, hanya lampu saja sehingga cukup digunakan 2 ampere semua. Jadi di sini keuntungannya teman-teman, kalau kita menggunakan MCB dengan ukuran yang kecil karena bebannya sedikit, bila mana terjadi sesuatu, terjadi masalah termasuk konsleting, ini kita MCB di dalam rumah ini, MCB milik kita sendiri ini bisa memutuskan diri. Buktinya seperti tadi, grup 1 memutuskan diri karena ini 2 ampere. Berhubung di kWh MCB di kWh meter itu 2 ampere, jadi arusnya sama sehingga MCB di kWh meter ikut putus karena sama-sama 2 ampernya. Tetapi bila mana di kWh meter itu 4 ampere atau 6 ampere, mungkin kekuatannya, kapasitasnya 900 atau 900, MCB di depan tadi, MCB yang di kWh meter tidak mungkin terputus. Yang terputus hanya ini saja. Berarti faktor keamanan di MCB di kWh meter lebih aman jika MCB di dalam rumah ini lebih kecil teman-teman. Soalnya pada waktu konsleting tegangannya tinggi, kadang-kadang bisa terjadi MCB jebol karena panas. Kadang-kadang MCB di milik PLN juga bisa jebol karena panas, karena di sini ampernya terlalu tinggi semua, tidak dapat menentukan diri, sehingga langsung ngantem MCB yang di kWh meter, sehingga MCB di kWh meter kadang-kadang bisa jebol. Jadi di sini jelaslah keuntungan ukuran MCB sesuai dengan ukuran, jadi lebih nyaman, tidak terjadi permasalahan. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini teman-teman kita akhiri sekian. Dan bila mana teman-teman di rumah ada keluhan-keluhan lagi, nanti dapat dikirim di kolom komentar. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita anggap selesai. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.